Ya, Pak Rudi, tingkat literasi keuangan di sektor perasuransian mencapai 31,72%, sementara tingkat inklusi keuangan di sektor ini baru mencapai 16,63%. Lalu bagaimana strategi terkini DAI atau DAI bersama-sama asosiasi asuransi lainnya untuk menggenjot peningkatan literasi dan inklusi keuangan ke depan? Seperti tahun-tahun sebelumnya, kami memang selalu gencar melakukan literasi keuangan kepada masyarakat, khususnya terkait dengan perasuransian. Dan kami harapkan bahwa tahun ini pun akan lebih lebih kontinu lagi dan berkesinambungan agar masyarakat lebih mengerti dan dapat diterima oleh masyarakat. Memang itu yang kami harapkan. Dan juga dalam perusahaan-perusahaan asuransi itu harus lebih mengedepankan perlindungan konsumen. Ya. Nah, selain itu ada di dalam roadmap perusahaan perasuransian yang akan segera diluncurkan, memang ada yang namanya program strategis, ya di mana indikatornya ada yang terkait dengan adanya strategi nasional terkait dengan peningkatan literasi keuangan. Kemudian juga adanya benchmark yang diperoleh dari lembaga keuangan lainnya yang bisa diadopt oleh perasuransian. Dan kemudian juga yang terakhir, bahwa kita nih sebagai pelaku industri asuransi juga sudah mulai memastikan bahwa produk-produk yang dibuat itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi diharapkan bahwa kita lebih, mungkin kalau istilah sekarang namanya deepening marketnya. Gitu. Baik, sebelumnya rekan kami sudah berbincang bersama dengan Pak Ogi Prasomiono terkait dengan roadmap industri perasuransian periode 2023 hingga 2027. Dalam roadmap tersebut, OJK siap mendorong untuk pembentukan soal third party liability. Tanggapan dari DAI seperti apa? Third party liability itu memang kan merupakan umumnya diterapkan bagi asuransi umum ya, third party liability. Dan memang sudah saatnya mungkin di Indonesia untuk diterapkan namanya third party liability. Paling tidak bahwa itu yang dimiliki oleh satu pemilik kendaraan. Dan kami menyambut baik hal itu karena memang ini juga akan membantu perkembangan industri asuransi di Indonesia, khususnya asuransi umum. Ya, Pak Rudi, OJK berharap industri tetap menjaga bisnis dan menerapkan PSAK 74 mulai tahun 2025. Anda menilai kesiapan industri seperti apa? Ya, ini kan rencananya perapatnya akan dilakukan pada tahun 2025. Ya, tetapi untuk beberapa perusahaan asuransi joint venture sebenarnya sudah dimulai di tahun 2021. Ya, karena memang itu disyaratkan oleh perusahaan induknya. Dan memang ini tidak mudah ya, karena memang untuk perusahaan-perusahaan asuransi tertentu memerlukan biaya yang tidak murah juga terkait dengan knowledge dan juga sistemnya yang harus di-build. Baik, lalu bagaimana upaya dan komitmen DAI untuk memastikan para anggota dapat menjalankan bisnis dengan kompetisi yang sehat, mengedepankan perlindungan konsumen dan tentunya aktif mendukung implementasi roadmap perasuransian OJK ke depan? Ya memang OJK sendiri sudah melakukan berbagai upaya, terutama yang terakhir, bukan terakhir, tetapi untuk nanti di 2028 dilakukan penguatan modal, ya di mana untuk sebagai contoh perusahaan asuransi syariah modalnya memilih 200 miliar ataupun 500 miliar. Bahkan untuk perusahaan asuransi konven itu harus yang baru harus memiliki modal 1 triliun. Dan ini memang akan secara tidak langsung akan memberikan confident kepada masyarakat bahwa mereka dapat membeli asuransi dengan nyaman dan aman. Seperti apa ekspektasi DAI terhadap kompetensi yang dimiliki SDM di industri asuransi di masa mendatang? Faktor-faktor apa yang mungkin bisa membuat industri asuransi kita semakin unggul ke depannya? Ya, memang SDM ini menjadi sesuatu yang dipikirkan oleh kami di asosiasi. Ya, apalagi kan sekarang juga yang namanya standar kompetensi kerja nasional sudah dibentuk juga. Bahkan bukan hanya untuk perasuransian, dalam arti maksud saya dimulai dengan misalnya pada tahun 2022 sudah dibentuk yang namanya standar kompetensi kerja nasional untuk kepatuhan. Nah, diharapkan juga bahwa standar kompetensi kerja nasional ini bukan hanya untuk kepatuhan, tetapi juga dari fungsi-fungsi lain. Karena itu memberikan satu standar
kompetensi dari para pegawai ataupun para pimpinan-pimpinan di perusahaan perasuransian. Baik, OJK juga sempat menyoroti kurangnya aktuaris di industri asuransi. Bapak menilai seperti apa? Ya memang ini tantangan yang besar ya, karena memang ini isu aktuari ini bukan sesuatu yang baru, ya ini sudah lama sekali. Tapi memang di industri sendiri sudah berusaha semampu mungkin dalam arti melakukan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan dengan universitas-universitas untuk dapat menciptakan aktuaris-aktuaris. Ya karena memang belum tentu juga mahasiswa itu berminat untuk menjadi seorang aktuaris dengan berbagai alasan. Baik, Anda menilai memang kesulitannya sebesar apa untuk bisa mencetak SDM yang unggul sebagai aktuaris ini? Kalau aktuaris memang sulitnya karena memang mungkin mahasiswa itu melihatnya memang namanya aktuari itu sulit ya, bukan sesuatu yang nggak gampang karena matematik itu bukan sesuatu yang mudah ya untuk sebagian besar masyarakat ya. Ditambah juga nanti ada sertifikasi yang harus dilalui oleh untuk menjadi seorang aktuaris itu. Baik. Untuk closing statement, di tengah peluang dan tantangan industri asuransi, bagaimana outlook DAI terhadap prospek pertumbuhan premi asuransi hingga akhir 2023 ini? Ya, kami percaya bahwa dengan literasi dan edukasi yang kontinu, yang berkesinambungan, ditambah dengan yang namanya penetrasi yang masih boleh dikatakan rendah, Indonesia ini masih merupakan market yang besar. Dan kami percaya bahwa di masa yang mendatang dengan adanya roadmap ini yang menjadi acuan bagi para pelaku industri asuransi untuk beroperasi dan berbisnis di Indonesia. Dan ini merupakan sesuatu yang kami harapkan juga dan kami tunggu-tunggu sebelumnya. Jadi nanti pada tanggal 23 Oktober dengan adanya launching roadmap perasuransian ini akan memberikan satu momen yang baik bagi seluruh industri asuransi. Baik, kita tahu asuransi jiwa ini dalam proses penyehatan di aspek produk PAID dan OJK mendorong industri asuransi tidak hanya mengembangkan PAID tapi juga mengembangkan produk-produk konvensional untuk memacu bisnis asuransi ke depan. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya memang sebenarnya tergantung kebutuhan masyarakat juga ya, bahwa pemilihan itu tergantung dari masyarakat, makanya perlunya literasi edukasi dan untuk memastikan bahwa masyarakat itu membeli produk asuransi sesuai dengan kebutuhannya. Karena kalau memang kebutuhannya hanya sekedar mungkin kalau perlu yang health, yang memang pure health, ya beli yang asuransi tradisional. Tetapi memang kalau memang dia mau sekaligus berinvestasi, ya bisa dilakukan salah satunya dengan pembelian produk unit link. Jadi memang makanya inilah pentingnya literasi dan edukasi bagi masyarakat, apalagi terkait dengan produk-produk asuransi. Itu yang diperlukan. Dan juga dalam hal membeli produk asuransi, maka perlu dipahami produknya pertama apakah memang itu sesuai dengan kebutuhannya, juga harus dipahami juga bagaimana manfaat dan juga term and condition-nya juga, barulah kita memiliki asuransi. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Rudi Kamdani, Ketua Umum Dewan Asuransi Indonesia atau DAI atas diskusinya hari ini. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.